Selamat sore, kami dari kelompok 7 mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Pada hari ini kami akan mewawancarai Ci Julia untuk materi makalah manajemen sumber daya manusia. Apa tanggung jawab utama Anda sebagai supervisor? Tanggung jawab utama saya sebagai HR supervisor yang pertama adalah melakukan rekrutmen dan seleksi, yaitu mencari dan memilih calon karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, lalu menyusun program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan karyawan, serta menjaga hubungan baik antara manajemen dan karyawan, serta menangani masalah atau konflik yang mungkin muncul. Seperti itu. Baik. Oke, selanjutnya apa pendekatan Anda dalam memberikan umpan balik kepada bawahannya? Mungkin yang saya lakukan biasanya lebih yang bersifat dua arah, yaitu mengajak bawahan untuk berdiskusi, lalu mendengarkan pendapat mereka dan memberi ruang untuk saling bertanya jawab ya, seperti itu. Apa tantangan terbesar yang Cici hadapi sebagai HR supervisor dan bagaimana Anda mengatasinya? Oke, mungkin untuk tantangan terbesar sebagai HR supervisor, mungkin karena berhadapan langsung dengan manusia. Manusia itu kan punya banyak perbedaan ya. Iya. Jadi gimana cara kita saling bisa beradaptasi satu dengan yang lain, baik itu secara internal ataupun yang berhubungan dengan rekrutmen, seperti itu. Apa yang Cici lakukan untuk memastikan proses rekrutmen berjalan efektif dan efisien? Oke, pasti dari awal untuk rekrutmen itu didefinisikan dulu kebutuhannya seperti apa, lalu menggunakan saluran platform yang menarik kandidat yang tepat sasaran, lalu melakukan seleksi yang ketat. Setelah itu supaya proses rekrutmennya dapat berjalan dengan baik. Seperti itu. Bagaimana Cici memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan terhadap tenaga kerja dapat berjalan dengan baik dan sesuai? Yang pasti memberikan pengetahuan informasi kepada para karyawan atau tenaga kerja, lalu memberikan sanksi ya apabila karyawan melakukan pelanggaran. Bisa seperti itu. Bagaimana Cici menilai dan mengembangkan potensi karyawan di perusahaan? Oke, untuk penilaian dan pengembangan potensi, tentunya kita ada KPI yang dibuat oleh perusahaan. Lalu untuk pengembangan potensi, kita ada beberapa pelatihan dan training lah untuk karyawan. Pertanyaan terakhir.
Apa yang Ci Juli lakukan jika ada karyawan yang melakukan kesalahan yang signifikan? Tentunya kita kembali lagi lihat dulu terhadap peraturan perusahaan yang sudah ada seperti apa, lalu apa yang kita lakukan kepada mereka itu disesuaikan dengan peraturan perusahaan tersebut. Sekian wawancara kami bersama Ci Juli di PT Surya Pertiwi Indonesia. Selamat sore, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024, kelompok kami berkunjung ke PT Surya Pertiwi Tbk. Di sana kami menemui Bu Julia sebagai HR Supervisor dan mendapatkan hasil observasi, yaitu berupa bahwa posisi jabatan sebagai HR Supervisor itu memiliki posisi yang penting karena seorang HR Supervisor bertugas untuk menyaring dan menyeleksi karyawan ataupun tenaga kerja baru yang akan masuk ke dalam perusahaan. Yang diharapkannya nanti, tenaga kerja baru ini akan dapat menjalankan perusahaan dengan baik. Selain itu tidak hanya menerima maupun menyeleksi tenaga kerja baru, tapi seorang HR Supervisor juga berwenang untuk memutus hubungan kerja karyawan. Kewenangan ini juga tidak dapat dilakukan semena-mena atau sewenang-wenang oleh seorang HR Supervisor karena menyeleksi karyawan maupun memutus hubungan kerja karyawan ini juga sudah diatur dalam peraturan yang konkret oleh perusahaan. Selain itu juga HR Supervisor memiliki bagian-bagian sendiri, ada yang untuk OB-nya sendiri, ada yang untuk supirnya sendiri, ada yang untuk bagian IT. Jadi masing-masing dari HR Supervisor ini memiliki menyeleksi tenaga kerja di bidangnya masing-masing. HR Supervisor juga dituntut untuk memiliki skill komunikasi yang mumpuni agar dapat menjaga hubungan antara karyawan dengan manajer. Dan juga agar dapat memotivasi tenaga kerja. Skill komunikasi ini juga dibutuhkan agar dapat memotivasi tenaga kerja dan supaya mereka dapat memenuhi potensial diri mereka sepenuhnya. Yang pertama, ada definisi dari HR Supervisor itu sendiri. HR Supervisor merupakan jabatan yang menggabungkan antara konsep dan praktik pengelolaan pengembangan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Tanggung jawabnya mengatur manajemen divisi HR dalam kegiatan untuk mengembangkan organisasi perusahaan dan juga agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Wewenangnya adalah pengambilan keputusan mengenai pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh karyawan. Tugas seorang HR Supervisor: 1. Menjadi pengawas dan evaluator. Seorang HR Supervisor biasanya bertugas memberi evaluasi apakah program pelatihan organisasi yang dilakukan efektif atau tidak. Dan 2. Membuat perencanaan dan persiapan. Perencanaan yang dibuat oleh HR Supervisor bisa seputar aturan, program, dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas karyawan. Dan ketiga, mengembangkan sumber daya manusia. Karyawan harus dipastikan oleh HR Supervisor bahwa mereka memahami tugas dan tanggung jawab selama bekerja. Dan keempat, mengelola kebutuhan dan kewajiban perusahaan. Perusahaan perlu memiliki peraturan yang sejalan dengan peraturan ketenaga kerjaan. Hal itu bisa HR Supervisor lakukan bersama dengan manajer. Dan kelima, melaporkan hal yang berhubungan dengan perusahaan dan karyawan. Sebagai HR Supervisor, penting untuk melakukan kebutuhan seputar tenaga kerja, atasan atau manajer. Berikut merupakan fungsi HR Supervisor, ada dua, yaitu yang pertama fungsi manajerial dan fungsi operasional. Dalam fungsi manajerial itu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang pertama perencanaan, planning. Perencanaan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan, dan mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk mencapai hasil
tertentu di masa depan. Yang kedua, pengorganisasian, organizing. Pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengelompokkan sumber daya, tugas, dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pengarahan, directioning, yaitu pengarahan adalah proses memimpin, membimbing, dan memotivasi anggota organisasi agar mereka bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada pengendalian, controlling. Pengendalian ini adalah proses dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan Operasional ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan tenaga kerja dalam operasi yang krusial dalam membangun tim yang solid dan efektif dalam suatu organisasi. Proses ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek calon karyawan, mulai dari keahlian, teknis, sehingga kesesuaian dengan budaya perusahaan. Yang kedua, upaya untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi, mencakup pengembangan strategi struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sumber daya manusia. Yang ketiga, kompetensi operasional adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam suatu pekerjaan. Yang keempat, pengintegrasian adalah operasi menyatukan berbagai aktivitas, proses, sistem suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang berkoordinasi dan saling melengkapi. Yang kelima, pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga peralatan, mesin, dan infrastruktur agar tetap berfungsi dengan baik, optimal. Yang terakhir, memutuskan hubungan kerja atau PHK adalah suatu tindakan perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan karena alasan-alasan berkait dengan operasional perusahaan. Alasan ini biasa bersifat objektif dan terkait dengan kinerja karyawan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang merupakan dari hasil observasi dan wawancara dari kelompok kami. 1. HR Supervisor merupakan jabatan yang memegang posisi penting dalam sebuah perusahaan karena bertugas menyeleksi tenaga kerja agar perusahaan dapat dijalankan dengan baik. 2. Seorang HR Supervisor juga harus wajib memiliki skill komunikasi agar bisa menghubungkan dengan karyawan ataupun atasan agar bisa mempermudah kerjasama dengan para rekan-rekan dan timnya. Ketiga, seorang HR Supervisor pasti memiliki sebuah tantangan terbesarnya dan cara menghadapinya seperti kita bisa saling beradaptasi dengan satu dengan yang lainnya untuk bisa memecahkan tantangan tersebut. Dan yang terakhir, seorang HR Supervisor tidak memiliki wewenang terhadap menerima maupun memutuskan hubungan pekerjaan, apalagi memecat seorang karyawan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam kata-kata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, capek lah.